Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu menjaga keselamatan diri kalian ya. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya supaya aku lebih semangat lagi membuat konten-konten menarik buat kalian. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Kali ini kasus datang dari kota London, Inggris. Sekarang kita ke timur laut kota ini, yaitu ke kota Ilford. Ilford selalu menjadi sejarah modern kota London. Ilford menjadi salah satu kota multikultural di London. Salah satu keluarga yang tinggal di daerah ini selama beberapa puluh tahun adalah keluarga Zara Alina. Zara Alina berusia 36 tahun pada tahun 2022. Zara dikenal sebagai wanita dengan semangat dan hati yang peduli. Dia lahir tahun 1986, dibesarkan di daerah tersebut. Kakek dan neneknya telah pindah dari Pakistan tahun 1968 dan akhirnya memiliki 5 anak. Putri tertua mereka adalah Ibu Zara, yang merupakan ibu tunggal. Zara dibesarkan oleh keluarganya dengan beberapa generasi. Mereka memberikan Zara kasih sayang, dukungan, dan pendidikan yang dia butuhkan. Zara melakukan perjalanan keliling Inggris, ke museum dan galeri di Inggris. Dia menjadi seseorang yang senang melakukan perjalanan. Dia suka tantangan dan mencintai hal-hal baru. Ketika kecil, dia bahagia dan bersemangat. Dia mudah bergaul dan selalu penuh semangat. Dia mengikuti balet, berenang, dan senang berdandan. Ketika Zara berumur 5 tahun, Zara bercita-cita menjadi pengacara dan itu menjadi kenyataan. Dia menjadi pengacara dan mendukung pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan dan menjadi pengacara yang bersertifikat. Dia mempunyai simpati yang besar untuk orang-orang yang membutuhkan. Dia juga pecinta kucing. Zara merawat ibunya dan neneknya, dan Zara menjamin makanan dan obat-obatan mereka. Pada tahun 2022, Zara sudah menyelesaikan kursus praktek hukum dan berlatih menjadi pengacara. Dia baru saja bekerja untuk pengadilan kerajaan untuk menyelesaikan penempatan kerja selama 2 tahun untuk menjadi pengacara berkualifikasi penuh. Pada malam tanggal 27 Juni tahun 2022, suhu mencapai 20 derajat Celcius. Zara ingin bertemu dengan seorang teman di sebuah pub lokal bernama Great Spoon of Ilford. Setelah makan dan minum, keduanya pindah ke bar lain di daerah tersebut. Menjelang tengah malam, Zara lebih memilih minum air putih daripada alkohol. Zara menghabiskan minggu malamnya dengan seorang teman. Dia tidak berharap sesuatu yang buruk akan terjadi. Sekarang saya akan menceritakan seorang laki-laki bernama Jordan McSweeney. Jordan mempunyai karakter yang paling tidak disukai orang. Laki-laki ini benar-benar psikopat dan seorang narsis. Dia suka foto selfie dirinya sendiri. Dia suka bertinju dan sering berkelahi. Dan wanita-wanita yang berada di dekatnya selalu menghindarinya. Saat kasus ini terjadi, Jordan berusia 29 tahun. Jordan sudah memiliki hukuman atas namanya sendiri untuk total 69 kejahatan yang dia mulai dari tahun 2006. Kejahatannya berkisar dari pelanggaran yang bermotif rasial, pelanggaran mengemudi, menyerang polisi, dan penyerangan yang menyebabkan kerusakan anggota tubuh. Kejahatannya sedari remaja, mungkin dari keluarganya yang berantakan. Jordan pernah mengalami kekerasan dan pelecehan semasa anak-anak.
Walaupun ada ketidakpuasan karena tidak memperoleh cinta di masa anak-anak, bukan berarti pembenaran tindakan dan sikapnya semasa dewasa. Keluar masuk penjara bukan penghalang bagi Jordan, karena sederhananya Jordan dibesarkan di dalam penjara. Penjara menjadi rumah bagi Jordan di masa mudanya. Pada tanggal 17 Juni tahun 2022, Jordan dibebaskan dari penjara. Setelah menyelesaikan sebagian hukumannya, dia pergi dan tinggal dengan seorang temannya di sebuah karavan yang diparkir di taman permainan di Valentine Park. Jordan diwajibkan bertemu polisi di masa percobaannya, tapi dia tidak melakukannya untuk bertemu polisi. Pelanggaran aturan ini akan menyebabkannya ditangkap. Ini menyebabkan izin bebasnya dicabut tanggal 24 Juni. Tapi bisa kalian lihat, dia masih berkeliaran di kota 2 hari kemudian. Jordan menghabiskan Sabtu malamnya di pub The Great Spoon of Ilford. Dia menghabiskan waktunya di sini, mengganggu sebagian besar wanita dan bertengkar. Dan akhirnya Jordan diusir dari restoran itu jam 11 malam setelah melecehkan seorang staf wanita. Jordan berjalan ke arah utara ke Jalan Cranbrook Road. Jordan memulai perburuannya mencari korban. Tak lama setelah tengah malam, CCTV merekam Jordan tengah menguntit wanita yang tidak dikenal dalam keadaan mabuk. Wanita itu menyadari dia sedang diikuti. Wanita itu lari ke arah toko terdekat, berharap dia bisa meloloskan diri dari Jordan. Tapi setelah mengikuti wanita itu masuk ke dalam toko, Jordan keluar dari toko dan menunggunya di tikungan. Wanita itu keluar dengan hati-hati, di mana sekali lagi dia diikuti oleh Jordan. Wanita itu berlari di sepanjang jalan, dan Jordan mengikutinya. Untungnya setelah dibuntuti selama 21 menit, wanita itu bisa berlari lebih cepat dari Jordan dan berlari pulang. Jordan segera mencari target baru. Jordan berkeliaran di jalanan selama lebih dari 1 jam. Terlihat di CCTV, dia terlibat pertengkaran kecil dengan beberapa wanita yang menolak tindakannya. Jam 1:56 pagi, dia menemukan target baru. Jordan mengikuti wanita itu belok ke jalan Northbrook Road dan beyond. Ada 2 laki-laki yang melihat kejadian ini di seberang jalan, tapi laki-laki itu tak melakukan tindakan apapun. Setelah jam 2 pagi, wanita itu sadar telah dibuntuti Jordan. Jordan sudah bersiap untuk menangkapnya. Untungnya, wanita itu sedang menuju rumah di seberang jalan dan segera masuk ke dalam rumah itu dengan aman. Walaupun kedua wanita itu bisa melepaskan diri dari kejaran Jordan, tapi sedihnya ini tidak terjadi dengan Zara Alina. Zara saat itu sedang meninggalkan bar olahraga di jalan Chapel Road terdekat. Karena Zara tinggal dekat situ, dia memutuskan berjalan kaki daripada memanggil taksi. Setelah berpisah dari temannya, Zara berjalan kaki pulang ke rumahnya. Beberapa menit kemudian, Zara berpapasan dengan tragis dengan Jordan McSweeney. Ini menjadi kebetulan yang fatal, dan Zara terpilih menjadi target Jordan selanjutnya. Jordan mengikuti Zara. Dia beberapa meter di belakang Zara. Setelah Zara sampai di sebuah rumah di jalan Cranbrook Road, perumahan ini memiliki taman depan beraspal yang luas. Disinilah Jordan menyerang Zara, melecehkannya, memukulinya sampai pingsan. Jordan meninggalkan tubuh Zara selama 9 menit, dan Jordan kembali lagi untuk kedua kalinya
berkali-kali. Jordan mengambil handphone, kunci Zara, dompet, legging, dan pakaian dalamnya yang kemudian ditemukan di dekat situ. Jordan kembali ke rumahnya, tapi dia tertangkap oleh lusinan CCTV. Dia terekam kamera mendekati area permainan di mana dia tinggal. Sekitar jam 4:47 dia berjalan dengan cepat untuk menghindari perhatian orang. Besok harinya Jordan terlihat lagi di area permainan. Dia membuang pakaiannya yang berdarah ke tempat sampah dekat kantor tiket. Zara ditemukan tak lama kemudian oleh sekelompok orang. Mereka segera menelpon ambulan dan para medis berusaha merawat luka-lukanya yang fatal. Helikopter terbang di atas kota mencoba menemukan penyerangnya. Meskipun para medis telah bekerja sekuat tenaga menyelamatkan Zara, Zara meninggal secara tragis jam 10 pagi setelah menjalani 5 jam di operasi. Sayangnya, dia mengalami banyak sekali kerusakan. Dia mengalami 46 luka-luka, termasuk trauma benda tumpul yang parah dan memar. Selama menyerang Zara, bodohnya Jordan meninggalkan sidik jarinya. Untungnya sidik jari itu sudah terdaftar dalam database polisi. Pada tanggal 27 Juni tahun 2022, hanya 37 jam setelah penyerangan, Jordan ditangkap di karavannya di tempat pameran. Dia terlihat mabuk dan Jordan tidak merespon panggilan polisi yang memanggil namanya berkali-kali. Lampu menyala, tapi tak seorang pun di rumah. Jordan ditahan atas pemerkosaan dan pembunuhan. Pada saat Zara diserang, Zara sudah berusaha keras melawan penyerangnya. Namun karena ukuran tubuh dan kekuatan pelaku, Zara gagal menyelamatkan dirinya. Reaksi publik turun ke jalan menuntut keadilan untuk Zara. Zara adalah salah satu wanita yang diserang secara tragis dan kehilangan nyawanya. Masyarakat menginginkan keamanan bagi wanita di jalanan. Polisi berhasil menemukan sepatu dan celana jeans yang berlumuran darah di karavan sebagai bukti. Serangan terhadap Zara sudah terekam oleh CCTV keamanan tetangga. Jelas Jordan tidak menyesal dan tidak peduli atas tindakannya yang mengerikan. Di kantor polisi, Jordan mengklaim dia sedang mengalami pengobatan untuk ADHD. Dia juga mengalami gangguan kepribadian ganda. Jordan juga mengklaim dia sudah pernah digigit anjing, tapi dia menolak untuk dirawat secara medis. Jordan mulai mengancam semua polisi untuk menambah tingkat keberaniannya yang tidak pantas. Jika dia ditanya tentang pembunuhan Zara, Jordan akan menguap dengan keras dan bilang kepada polisi bahwa mereka sudah membuatnya bosan. Jordan mengaku bersalah atas penyerangan dan pembunuhan Zara Alina, dan imbalan atas pengakuan bersalahnya, kasusnya tidak akan diadili. Hakim mengatakan, walaupun tidak ada perencanaan untuk pembunuhan, Jordan mencari orang yang rentan, yaitu wanita, untuk diserang. Jordan juga pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya. Walaupun ini hukuman pertamanya yang bersifat seksual, dia sudah bermasalah dengan perilaku seksualnya. Walaupun Jordan mengaku mengalami gangguan jiwa, tidak ada catatan psikiatris yang pernah dibuat untuknya karena dia tidak pernah menjalani pemeriksaan kejiwaan. Jordan membuat masalah di lingkungannya, dan dia mengalami kesulitan menjalani kehidupan sosial dan menjalankan hubungannya. Hakim mengatakan pelecehan yang dia alami di masa kecil bukan alasan pembelaan untuk kejahatannya yang mengerikan, dan Jordan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jordan McSweeney dijatuhi hukuman seumur hidup, yaitu hukuman wajib di sini di Inggris dengan minimum penjara selama 38 tahun.
Jordan mulai dipenjara tanggal 14 Desember tahun 2022. Paling cepat, Jordan akan bebas tahun 2060. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Tulis pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Ambil pelajaran dari setiap kasus. Dan sebaiknya tidak melakukan perjalanan di malam hari, apalagi hanya berjalan kaki sendirian di tempat umum. Keselamatan ada di tangan diri kita masing-masing. Berhati-hatilah dimanapun dan kapanpun juga. Berikan subscribe dan like-nya bila suka cerita ini. Bye-bye.